Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas hadis, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, yang nama beliau adalah Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Masuk pada hadis yang pertama, yaitu dengan tema besar niat. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rahul Bukhari wa Muslim. Yang kurang lebih artinya, an Amiril Mu'minina, dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin, ayahnya Hafsah, Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal itu akan dibalas tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapapun orang yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sampai pada apa yang ia hijrahi. Rahul Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan hadis ini Al-Imam Bukhari wa Muslim. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini insyaallah kita bisa mengambil pelajaran yang pertama adalah pentingnya niat. Karena seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Sebagai contoh, misalkan niat ini masuk pada rukun-rukun ibadah, misalkan saja berwudu. Seseorang yang dia wudu tapi dia nggak niat, maka wudunya nggak sah. Seseorang yang sholat, dia sholat tapi nggak niat, maka sholatnya nggak sah. Maka di sini penting sekali niat. Maka jika seseorang yang berwudu, maka hendaknya dia berniat. Jika seseorang yang sholat misalnya, maka ia harus berniat dalam sholatnya agar terhitung ibadah. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi niat adalah membedakan bainal adah wal ibadah, antara kebiasaan al-adah wal ibadah dan ibadah. Yang kedua tadi, yang pertama, fungsi niat adalah sebagai rukun dalam ibadah. Jika tidak niat, maka ibadah itu tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi niat adalah membedakan antara adah, kebiasaan, dan ibadah. Misalkan ada orang makan karena sebab lapar. Ini orang lapar, kemudian dia makan. Jadi dia makan karena sebab lapar, maka nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang makan dengan niat ibadah, dengan niat agar dia kuat ibadahnya nanti, agar kuat sholatnya, agar kuat misalkan dia makan sahur, kuat nanti puasanya, maka sahurnya, maka makannya, maka minumnya yang diniatkan beribadah di sisi Allah, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Disinilah pentingnya niat. Kemudian
mana sih yang lebih penting, atau ibadah apa yang pahalanya paling tinggi jika niatnya benar? Berkata Al-Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad, ilmu itu la ya'diluhu syai'un, gak ada yang membandinginya, liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling tinggi pahalanya jika benar niatnya adalah menuntut ilmu. Maka mari ayo sama-sama kita menuntut ilmu, yang dengan ilmu ibadah itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ilmu tadi ya, dengan ilmu ibadah itu akan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ibadah tersebut kita niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ibadah yang demikian, insya Allah jika kita meninggal, maka ibadah tersebut akan berkualitas, bernilai di sisi Allah, mendapatkan pahala, mendatangkan rahmat yang pada akhirnya kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Insya Allah kita akan lanjut pada hadis yang kedua, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.